Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rian serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan kesempatan pada kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Dinda Saputri sebagai pemateri pertama, kemudian ada Muhammad Kahfi Amrullah sebagai pemateri kedua, lalu ada Siti Solihah sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir saya sendiri, Ramadan Rifana Rosyak, sebagai pemateri terakhir. Langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Baik, saya Dinda Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah pilar ideologis bangsa Indonesia atau negara Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila juga merupakan pedoman atau rumusan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang berwarna kuning atau bintang yang bercahaya. Artinya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai emas. Dalam rantai emas tersebut terdapat mata rantai yang berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Artinya, sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan, harus saling menghormati antar umat manusia dan saling menghargai tanpa membeda-bedakan harkat dan martabatnya. Kemudian, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Artinya, Indonesia sebagai dasar negara diibaratkan seperti pohon beringin yang memiliki akar tunggang yang kuat, melambangkan persatuan bangsa Indonesia. Sedangkan sulur-sulur dalam pohon beringin melambangkan keberagaman yang beraneka ragam di negara Indonesia. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap bersatu di bawah landasan Pancasila. Kemudian sila yang keempat yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam seluruh pengambilan keputusan. Dan kepala banteng tersebut menggambarkan bahwa dalam mengambil keputusan harus dilaksanakan secara tegas, tetapi tetap harus mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya sila yang kelima. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan unsur utama atau unsur pokok manusia dalam bertahan hidup. Karena padi diibaratkan sebagai pangan atau makanan. Tanpa makanan manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Sedangkan kapas itu dilambangkan sebagai sandang atau pakaian. Tanpa kedua unsur pokok tersebut, manusia tidak akan bisa bertahan dalam menjalani kehidupannya. Tujuan kelima sila yang ada di dalam Pancasila yaitu 1. Sila pertama, menghendaki bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, menjadikan bangsa yang adil baik secara sosial maupun secara ekonomis. Yang ketiga, menjadikan bangsa yang selalu mengedepankan hak asasi manusia atau selalu menghargai hak asasi manusia. Kemudian sila yang keempat, itu menghendaki bangsa yang demokratis atau selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, menghendaki bangsa yang nasionalis yang selalu mencintai tanah airnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke materi kedua. Kepada Mas Kahfi dipersilahkan.
Saya Muhammad Kafi Abdullah. Saya akan menjelaskan apa saja penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar teman dengan keyakinan yang berbeda agama. Yang kedua, memperlakukan sesama teman dengan baik tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang keempat, mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dengan musyawarah. Yang kelima, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai siswa. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kahfi atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Kepada Mbak Siti Solihah dipersilahkan. Saya Siti Solikah, NPM 21144600326. Penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. 1. Membiasakan keluarga untuk menjalankan ibadah dengan rajin, seperti salat 5 waktu atau beribadah di gereja. 2. Menghormati, menghargai, dan menyayangi orang tua serta saudara. 3. Menanamkan jiwa dan semangat patriotisme serta cinta tanah air bagi seluruh anggota keluarga. Misalnya, dengan menggunakan produk-produk buatan Indonesia. 4. Menghargai dan melaksanakan keputusan bersama. 5. Menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai peranan masing-masing anggota keluarga. Baik, terima kasih Mbak Siti. Kemudian kita lanjut ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat. Yang pertama, saling menghormati antar tetangga walaupun berbeda keyakinan. Yang kedua, menjaga norma kesopanan di lingkungan tetangga. Yang ketiga, saling bekerja sama dan menghormati antar tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Yang keempat, aktif mengikuti kegiatan musyawarah warga dan memberikan pendapat. Yang kelima, mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.